Aku hanya gadis tukang setrika dan pemijat jalanan. Tapi siapa sangka, pria tampan kaya raya itu justru melamarku. Dan semua berawal dari sebuah pohon kelapa yang roboh belasan tahun lalu. Namaku Siti Markonah. Aku berasal dari Tuban, sebuah daerah pesisir yang sunyi namun penuh cerita tentang keteguhan hati orang-orang kecil. Kini usiaku 19 tahun, dan sejak kecil aku telah terbiasa hidup dalam kekurangan. Diasuh oleh nenekku yang renta tapi penuh kasih. Kami berasal dari keluarga yang sangat sederhana, bisa dibilang miskin. Ayahku bahkan tidak sempat melihat wajahku. Ia meninggal dunia saat aku masih dalam kandungan, terjatuh dari pohon kelapa saat sedang memetik hasil untuk menghidupi keluarganya. Selain memanjat kelapa, ia juga bekerja memanen nira dari pohon aren, pekerjaan berat yang mengandalkan otot, keberanian, dan nasib baik. Tapi nasib baik itu tidak berpihak padanya hari itu. Ibu sering bercerita padaku tentang betapa kerasnya perjuangan ayah, meski aku hanya bisa membayangkan wajahnya lewat foto usang yang disimpan nenek. Setelah kepergian ayah, ibu berjuang sendirian. Ia menghidupi kami dengan menjual gorengan keliling dan sesekali mencuci baju tetangga. Meski hidupnya berat, ia tak pernah mengeluh di depanku. Sampai akhirnya, tahun 2019 menjadi tahun paling menyakitkan dalam hidupku. Tahun di mana wabah COVID-19 datang seperti badai, menyapu banyak harapan orang-orang kecil seperti kami. Ibu jatuh sakit. Awalnya hanya batuk dan demam. Tapi dengan cepat keadaannya memburuk. Rumah sakit penuh. Uang pun tak cukup. Aku masih remaja waktu itu. Hanya bisa memeluk tubuh ibu yang semakin dingin setiap malam. Dan akhirnya, ia pun pergi menyusul ayah, meninggalkan aku dan nenek dalam sunyi yang lebih dari sekadar sepi. Kini aku tinggal hanya berdua bersama nenekku yang sudah mulai buta sebelah matanya. Usianya hampir menyentuh angka 80. Badannya bongkok dan jalannya pun tertatih-tatih. Namun semangatnya tak pernah surut. Beliau tetap bekerja sebagai tukang pijat keliling, berbekal minyak gosok dan tangan yang telah puluhan tahun terlatih. Aku sering menatapnya diam-diam, memendam rasa sedih melihat tubuh ringkih itu masih memikul beban hidup. Sejak aku putus sekolah saat SMP karena tidak mampu membayar SPP, aku memilih untuk membantu beliau semampuku. Aku bekerja di sebuah tempat laundry di pinggir kota, mencuci, menyikat, dan menyetrika pakaian dari pagi sampai menjelang malam. Upahnya memang tak seberapa, tapi cukup untuk membeli beras, minyak goreng, dan sesekali telur. Setiap receh kami kumpulkan seperti menyusun pondasi rapuh untuk bertahan hidup dari hari ke hari. Namun semua berubah ketika suatu pagi, nenekku terbaring lemah dan tak sanggup bangun. Tubuhnya panas, wajahnya pucat, dan matanya tak lagi menatapku dengan cahaya yang biasa membuatku tenang. Saat itulah aku tahu, badai lain sedang datang, dan kali ini aku harus berdiri sendirian. Saat melihat kondisi nenek makin melemah, tanpa pikir panjang aku berlari sekuat tenaga menuju rumah Pak Mantri, satu-satunya petugas kesehatan di desa kami yang meski tak berseragam, selalu siap menolong siapa saja. Nafasku terengah-engah, kaki terasa mau copot, tapi dalam pikiranku hanya ada satu hal, aku harus menyelamatkan nenek. Namun ketika kami tiba, semuanya sudah terlambat. Nenekku tercinta telah menghembuskan napas terakhirnya di atas tikar lusuh yang biasa ia gunakan untuk istirahat. Tangisku pecah, tubuhku lunglai. Rasanya seperti seluruh dunia runtuh tepat di atas kepalaku. Pemakaman nenek berlangsung sederhana. Hanya dihadiri segelintir orang yang berbaik hati menyempatkan datang. Tak ada tenda, tak ada nasi kotak. Hanya doa-doa lirih yang menemani kepergiannya. Bahkan untuk membuat acara tahlilan pun aku terlalu miskin. Tidak ada uang, tidak ada makanan, tidak ada apa-apa. Hanya duka dan sepi yang membungkus rumah kami. Tapi Allah masih memberiku sedikit cahaya. Beberapa pelayat menyumbangkan beras, minyak, dan mie instan. Bahan-bahan itu mungkin tak cukup untuk mengusir kesedihan, tapi cukup untuk membuatku bisa bertahan hidup beberapa hari ke depan. Tidak ada waktu untuk bersedih bagi orang miskin. Sehari setelah pemakaman nenek, aku sudah kembali bekerja di tempat laundry seperti biasa. Air mata masih menetes di sela-sela setrikaan. Tapi hidup tak memberi jeda untuk berduka. Aku harus tetap berdiri, walau dunia rasanya telah runtuh. Hari itu,
Tak disangka, terjadi sebuah kejadian yang mengubah arah hidupku. Bu Marni, pemilik laundry tempatku bekerja, terpleset di lantai yang licin dan terjatuh. Ia meringis kesakitan, memegangi pergelangan kakinya yang terkilir. Tanpa berpikir panjang, aku berlutut di sampingnya, memegang kakinya, dan mulai memijat perlahan, mengikuti gerakan yang entah bagaimana begitu akrab di tanganku. Ajaibnya, hanya dalam beberapa menit, Bu Marni bisa kembali berdiri, walau masih sedikit terpincang. Ia memandangku dengan takjub, dan saat itulah aku sadar. Ternyata, tanpa aku sadari, saking seringnya melihat dan membantu nenek memijat para pelanggan, aku pun menyerap ilmu itu. Tangan ini rupanya menyimpan ingatan yang tak diajarkan sekolah, tapi diwariskan oleh pengalaman hidup dan ketulusan nenekku semasa beliau masih ada. Sepulang dari laundry, aku berjalan pelan melewati pasar yang mulai sepi menjelang maghrib. Di antara deretan kios sayur dan tukang ayam, mataku tertumbuk pada sebuah ruko megah berwarna mencolok. Di atasnya tergantung spanduk besar bertuliskan, Ike Kimochi Japanese Relaxation Spa, lengkap dengan tulisan, dibutuhkan terapis spa dan pijat, gaji menarik. Hati kecilku bergetar, entah kenapa ada dorongan kuat untuk mencoba. Tanpa pikir panjang, aku melangkah masuk dan langsung dihentikan oleh seorang satpam tinggi besar yang memandangku dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan. "Hei, nggak sembarangan bisa masuk. Ini tempat profesional," bentaknya. Tapi sebelum aku bisa menjawab, dari dalam muncul seorang wanita parubaya berpenampilan mencolok, berambut coklat terang, memakai seragam seperti baju suster tapi sangat ketat dan pendek, dengan sepatu hak tinggi yang berderap keras di lantai. Wajahnya langsung berubah marah begitu melihat perlakuan si satpam. "Kamu ini gimana sih? Kalau ada yang mau kerja ya tanya dulu, bukan langsung usir kayak maling," katanya dengan suara nyaring. Si satpam pun diam tak berkutik. Perempuan itu kemudian menoleh ke arahku, menatapku dari kepala sampai kaki, lalu tersenyum tipis. "Namaku Sarah, kamu sini ikut aku," ucapnya lembut. Aku pun mengangguk dan mengikutinya masuk ke dalam, sambil berdebar, entah karena takut, harap, atau sesuatu yang belum bisa aku pahami. Mbak Sarah membawaku masuk ke sebuah ruangan berpendingin yang terasa sangat berbeda dari dunia luar. Di dalamnya ada beberapa wanita duduk bersantai sambil mengobrol pelan. Mereka semua tampak sangat cantik dan berdandan menarik, lipstik merah menyala, rambut di-styling rapi, dan pakaian mereka, jujur saja, sangat terbuka dan seksi, lebih mirip kostum daripada seragam kerja. Aku duduk canggung di kursi sudut, menggenggam ujung kerudungku dengan gugup. Mbak Sarah lalu duduk di depanku dengan santai, menyilangkan kaki dan tersenyum tipis. "Namamu siapa, Dek?" tanyanya. Siti Markona," jawabku pelan. Ia mencatat sesuatu di ponselnya, lalu melanjutkan. "Ini cuma interview singkat, ya. Aku pengen tahu sedikit tentang kamu. Kamu pernah mijat sebelumnya?" Aku mengangguk pelan. "Sering bantu nenek mijat waktu beliau masih kerja." Mbak Sarah mengangguk paham. Matanya menelusuri raut wajahku sejenak sebelum berkata, "Kamu beda, ya? Tapi kadang justru yang kayak kamu itu yang paling cocok di sini." Aku belum tahu pasti maksudnya apa, tapi aku mencoba tetap tenang. Di ruangan yang dipenuhi wewangian dan cahaya lampu kekuningan itu, rasanya seperti sedang masuk ke dunia lain. Asing, namun entah kenapa, membuka harapan baru. Tanpa banyak basa-basi, Mbak Sarah langsung menawarkan sesuatu yang membuat jantungku berdebar kencang. "Kalau kamu mau, kita langsung tes kerja sekarang. Kalau lolos, malam ini juga kamu bisa mulai. Gajinya lumayan, bahkan lebih besar dari UMR kota ini," katanya sambil melirikku tajam namun tenang. Aku tercekat. UMR saja bagiku sudah seperti mimpi, apalagi kalau lebih. Belum sempat aku bertanya, dia menambahkan, "Belum termasuk tips dari tamu. Loh, banyak tamu di sini yang loyal dan dermawan. Kalau kamu bisa bikin mereka nyaman, bisa pulang bawa uang lebih." Kata-kata itu membuat pikiranku langsung melayang ke tumpukan beras, uang kontrakan yang sebentar lagi jatuh tempo, dan hutang warung yang sudah lama belum dibayar. Mataku menatap tangannya yang menyodorkan selembar formulir singkat, mungkin hanya formalitas,
karena ia tidak terlalu peduli isinya. "Kamu siap?" tanyanya. Senyumnya kembali muncul, seperti sedang menawarkan pintu ke kehidupan yang benar-benar baru. Aku diam sejenak, lalu mengangguk pelan. Dalam hatiku hanya ada satu kalimat, "Aku harus bertahan." Mbak Sarah membawaku ke sebuah bilik sempit yang disekat tirai tebal berwarna merah marun. Udara di dalam terasa lembab, dengan aroma minyak pijat yang tajam menusuk hidung. Di dalamnya sudah ada seorang pria parubaya, bertubuh besar, hanya mengenakan handuk dan cawat, berbaring santai di atas ranjang pijat. Begitu melihatku datang, ia langsung menyeringai pada Mbak Sarah. "Wah, Sarah, barang baru ya? Aku mau full body, ya," katanya dengan suara serak yang membuat dadaku terasa sesak. Aku berdiri kaku di ambang pintu, tubuhku gemetar tak bisa ditahan. Mbak Sarah tetap tersenyum seolah semua ini biasa saja. "Mau didandanin dulu, apa polosan gini?" tanyanya pada si pria, masih dengan nada menggoda. Aku menatap ke lantai, dada berdegup kencang. Dalam benakku hanya ada wajah nenek, wajah ibu, dan kenangan tentang hidup yang selalu memaksaku untuk memilih antara rasa malu atau kelaparan. Tapi kali ini, ada sesuatu di dalam diriku yang terasa berbeda, seperti alarm yang berbunyi keras dari dalam hati. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, apa benar ini satu-satunya jalan? Tanganku gemetar saat mulai menyentuh pundaknya, mengoleskan sedikit minyak ke kulit si om yang lembab dan berkilau. Aku berusaha mengingat semua gerakan nenek, tekanan lembut di bahu, pijatan memutar di punggung, dan sentuhan perlahan di sekitar leher. Awalnya aku takut, bahkan ingin kabur. Tapi saat si om mulai menghela napas panjang dan berkata, "Aduh, enak banget, tanganmu lembut tapi pas, Dek." Aku mulai sedikit tenang. "Kamu bakat nih," lanjutnya sambil terkekeh. Pijatan itu berubah menjadi sesi curhat. Ia bicara panjang lebar, seolah sudah mengenalku sejak lama. Tentang pekerjaannya di kantor pemerintahan, tentang anaknya yang bandel, tapi paling banyak ia bicara soal istrinya. "Sekarang istri saya gemuk, banyak maunya, gampang marah. Gak kayak dulu waktu masih pacaran," katanya sambil tertawa kecil. Aku hanya mengangguk-angguk pelan, tak tahu harus merespon seperti apa. Saat sesi selesai, ia duduk, mengelap keringat, lalu merogoh dompetnya dan menyerahkan selembar uang merah, 500.000 rupiah. Di tangannya yang satunya, ia juga menyelipkan kartu nama. "Kalau mau kerja sambilan, atau butuh tambahan, hubungi saya ya, di luar jam spa juga boleh," katanya sambil berkedip. Aku menerima semuanya dengan tangan gemetar. Saat ia pergi, aku berdiri kaku di pojok bilik, tak tahu harus senang atau takut. Beberapa menit kemudian, aku mendekati Mbak Sarah yang sedang duduk di meja resepsionis sambil menggulir layar ponselnya. "Mbak, ini Om tadi ngasih 500.000. Ini buat apa ya?" tanyaku lirih. Mbak Sarah hanya melirik sekilas, lalu tersenyum santai. "Ya itu tips, sayang. Kalau tamu puas, kadang mereka kasih lebih." "Lumayan, kan?" ucapnya santai, seolah itu hal biasa. Aku memandang uang di tanganku. Banyak, tapi terasa berat. Dan saat itu, aku sadar, hidupku baru saja berbelok ke arah yang belum pernah aku bayangkan sebelumnya. Keesokan harinya, aku datang lebih awal ke laundry dan membereskan pekerjaan dengan cepat. Setelah memastikan semua pakaian sudah rapi dan tersusun, aku menemui Bu Marni di sudut ruangan. Dengan suara pelan tapi mantap, aku berkata, "Bu, saya mau pamit. Saya sudah diterima kerja di tempat lain." Bu Marni terdiam sejenak, menatapku dengan mata yang sendu. "Kerja di mana, Nak?" tanyanya, seolah berharap aku hanya bercanda. "Di spa, Bu. Ada yang buka lowongan pijat. Saya coba melamar." Ia mengangguk perlahan. Bibirnya bergetar tapi ia tak berkata banyak. "Kalau itu memang yang terbaik untukmu, semoga lancar ya, Nak. Tapi hati-hati ya, dunia luar nggak selalu ramah." Aku menunduk dan berterima kasih, lalu melangkah pergi. Ada rasa bersalah di dada, tapi juga dorongan kuat untuk bertahan. Sesampainya di tempat kerja baru, panti pijat Ikeh-Ikeh Kimochi,
Aku langsung disambut Mbak Sarah yang hari itu tampak lebih elegan dari biasanya, dengan seragam spa berpotongan rapi dan wewangian yang menyengat. Sebelum jam buka, ia membawaku ke ruang belakang. "Hari ini kamu mulai dinas reguler." "Ya, tapi sebelum itu, aku mau kasih kamu beberapa tips," katanya sambil menyiapkan lotion dan aromaterapi. Ia mengajariku bagaimana menyapa tamu dengan senyum tertentu, cara berjalan dengan tubuh sedikit menggoda, dan bagaimana membaca karakter tamu hanya dari gerakan tangan atau caranya duduk. "Kamu nggak harus macam-macam, tapi tahu caranya bikin tamu merasa istimewa, itu kuncinya," ucapnya sambil menatapku lekat. "Kalau mereka merasa nyaman, mereka bakal balik lagi. Dan biasanya, mereka nggak pelit soal tips." Aku hanya mengangguk, mencoba menghafal semua yang dia katakan. Dalam hatiku, aku tahu ini bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah dunia baru yang penuh risiko dan keputusan. Tapi aku juga tahu, di dunia orang miskin seperti aku, kadang satu-satunya pilihan yang tersisa hanyalah jalan yang tak pernah benar-benar ingin kita tapaki. Sudah 1 bulan aku bekerja di panti pijat itu. Hari-hariku berlalu dengan wajah-wajah yang hampir selalu sama. Pria-pria kelelahan, kesepian, atau hanya mencari pelarian dari rutinitas. Aku mulai hafal aroma tubuh yang dibalur parfum mahal, hingga cara mereka menyembunyikan niat di balik senyum ramah. Ada yang kasar, ada yang sopan, ada yang hanya diam, ada pula yang menjadikan punggung mereka sebagai tempat curhat. Dalam 1 bulan itu, aku menjadi lebih kebal, lebih pandai membaca situasi, dan lebih piawai menahan emosi. Namun malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Seorang pria masuk ke dalam spa dengan langkah tenang namun penuh wibawa. Semua mata langsung meliriknya, termasuk Mbak Sarah yang biasanya kalem kini ikut membenahi rambutnya. Pria itu tampan, begitu tampan hingga aku sempat menunduk refleks. Kulitnya putih bersih, tubuhnya kekar seperti atlet, dan wajahnya seperti campuran Eropa dan Asia, khas pria blasteran. Namanya Moreno. Ia menyebutkan nama itu ketika resepsionis menanyakan. "Saya pilih yang baru, boleh?" ucapnya sambil melirik sekeliling. Dan entah kenapa, jari resepsionis langsung menunjuk ke arahku. "Marcona, ya?" katanya sambil tersenyum. Aku tertegun, lalu mengangguk pelan. Moreno mengangguk ramah, lalu berjalan duluan ke bilik nomor 4. Sementara jantungku berdetak 2 kali lebih cepat dari biasanya. Aku masuk dengan tangan membawa minyak pijat. Tapi langkah terasa seperti melangkah ke panggung cerita yang berbeda dari biasanya. Sesi pijat bersama Moreno terasa berbeda sejak awal. Ia tidak banyak bicara, hanya tersenyum ramah dan memintaku untuk memulai. "Saya sering pegal di punggung dan pundak. Kamu bisa fokus di sana ya?" katanya sambil berbaring. Suaranya dalam, tenang, dan sedikit berat. Aku mengangguk, mencoba menyembunyikan kegugupanku. Saat tanganku menyentuh kulitnya, aku bisa merasakan otot-ototnya yang keras dan terlatih, seperti tubuh yang dibentuk dari disiplin, bukan sekadar gaya hidup. Ia sesekali meringis kecil, lalu tertawa. "Tanganmu berbakat. Aku nggak nyangka, kamu bisa mijat dengan teknik sebagus ini." Aku hanya tersenyum kecil, menahan detak jantungku yang seolah lupa ritme. Tak ada candaan murahan, tak ada tatapan licik seperti kebanyakan tamu. Ia seperti membawa ketenangan yang anehnya membuatku nyaman. Sejak malam itu, Moreno datang hampir setiap 3 hari sekali. Ia selalu memintaku secara khusus, meski para terapis lain pun terang-terangan mencoba menarik perhatiannya. Kadang ia datang setelah olahraga, kadang hanya karena, katanya, ingin pijat sambil dengar cerita dari kamu. Kami mulai banyak bicara tentang hidup, tentang impianku yang belum sempat diraih, tentang nenekku, bahkan tentang harapan kecilku untuk bisa sekolah lagi suatu hari nanti. Ia mendengarkan semuanya dengan sabar, tanpa memotong, tanpa menghakimi. Hingga akhir bulan Mei, tepat sebulan sejak pertemuan pertama kami, Moreno datang lagi. Tapi kali ini, ia tidak langsung ke bilik pijat. Ia menyodorkan sebuah kotak putih kecil padaku. "Ini buat kamu," katanya pelan. Aku membuka kotak itu perlahan, dan mataku membelalak. Sebuah iPhone baru, masih terbungkus plastik. Aku menatapnya,
bingung dan gugup. Ini terlalu mahal, Mas. Tapi sepadan, katanya tenang. Kamu layak dapat sesuatu yang lebih dari sekadar tip. Kamu punya bakat, dan kamu istimewa. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa dihargai, tapi juga diliputi kebingungan yang menyesakkan dada. Sebab aku tahu, tak ada pemberian tanpa konsekuensi dalam dunia seperti ini. Sejak hari aku menerima iPhone itu, segalanya perlahan berubah. Moreno bukan hanya pelanggan tetap. Dia mulai hadir dalam kehidupanku seperti bayangan yang setia menunggu. Setiap kali selesai kerja, ia sudah menunggu di depan spa, berdiri santai di samping mobilnya. Sebuah BMW berwarna hijau telur asin yang begitu mencolok, seolah mengumumkan bahwa ia berbeda dari yang lain. Kadang kami hanya duduk di dalam mobil sambil makan roti bakar dan minum teh botol. Kadang ia mengajakku keliling kota, membuka jendela dan membiarkanku merasakan angin malam seperti gadis SMA yang sedang jatuh cinta. Aku tak pernah naik mobil semewah itu sebelumnya. Joknya empuk, pendinginnya dingin, dan wangi parfumnya seperti ruangan hotel mahal. Tapi lebih dari itu, di dalam mobil itu, aku merasa aman. Moreno selalu memperlakukanku dengan hormat. Ia tak pernah menyentuhku tanpa izin, tak pernah memaksakan apapun. Ia hanya mendengarkan, bercerita, dan tertawa bersamaku seperti teman lama yang baru bertemu kembali. Hingga suatu malam, saat kami berhenti di tepi pantai kecil di ujung kota, Moreno menatapku dalam-dalam. Langit gelap, hanya diterangi bulan separuh dan kerlip lampu kapal dari kejauhan. "Konah," katanya pelan, menggunakan panggilan sayang yang belakangan ini sering ia ucapkan. "Aku mau kamu berhenti kerja di spa itu. Aku nggak mau lihat kamu mijat orang lain lagi." Suaranya tegas, tapi lembut. Aku hanya menatapnya, bingung dan takut. "Aku mau kamu ikut aku. Nikah sama aku. Kamu nggak perlu kerja kayak gitu lagi. Kamu bisa sekolah lagi, atau buka usaha. Aku bisa bantu. Tapi bukan sebagai pacar gelap. Ya, aku serius. Konah, aku mau kamu jadi istriku." Jantungku seperti berhenti berdetak sejenak. Dunia terasa senyap. Aku, Siti Markonah, anak dari pemetik kelapa dan cucu tukang pijat, baru saja dilamar oleh pria tampan dengan mobil mewah. Tapi benakku tak langsung melayang ke gaun putih dan pelaminan, melainkan ke rasa takut. Apakah semua ini nyata? Atau hanya jeda sebelum badai? Aku tidak bisa langsung memberi jawaban. Lamaran itu terlalu tiba-tiba. Terlalu besar untuk seorang seperti aku yang hidupnya selama ini hanya berkutat pada setrika, sabun cuci, dan minyak pijat. Tapi Moreno tak pernah menyerah. Setiap malam ia datang menjemputku. Setiap pagi ia mengirim pesan menanyakan kabar. Ia sabar, tapi juga bersikeras. Seolah tahu bahwa aku butuh waktu untuk mempercayai bahwa hidup bisa berubah arah. Hingga akhirnya, mungkin karena aku lelah menolak, atau karena ada bagian kecil dalam hatiku yang mulai percaya, aku mengangguk. "Iya, aku mau," kataku, nyaris berbisik. Moreno tersenyum, lalu memelukku seperti seseorang yang akhirnya menemukan rumahnya. Beberapa hari kemudian, ia mengajakku bertemu dengan keluarganya. Mendengar itu saja sudah membuat perutku mual karena gugup. Aku bahkan tak punya baju layak, apalagi sepatu bagus. Tapi Moreno hanya tersenyum melihat kecemasanku. "Tenang, kita mampir dulu," katanya. Kami berhenti di sebuah butik mewah di pusat kota. Saat aku masuk, rasanya seperti masuk ke dunia lain. Lampu kristal menggantung, rak-rak baju tertata sempurna, dan para karyawan menyambut Moreno seperti pelanggan spesial. Ia menyuruhku memilih baju apapun yang kusuka, tapi aku hanya berdiri kaku, takut menyentuh harga. Akhirnya ia sendiri yang memilihkan, gaun midi warna krem lembut, sepatu hak rendah, dan tas kecil yang katanya, "Biar kamu kelihatan elegan tapi nggak maksa." Setelah itu kami ke salon. Aku dipersilakan duduk di kursi putar besar. Rambutku dicuci, di-blow, lalu ditata pelan-pelan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku melihat pantulan wajahku di cermin dengan riasan tipis dan senyum ragu. Aku nyaris tak mengenali diriku sendiri. Tapi Moreno menatapku dari belakang, lewat pantulan kaca, lalu berkata pelan,
Sekarang kamu kelihatan seperti siapa dirimu sebenarnya. Dan sore itu, kami meluncur ke rumah keluarganya. Aku dengan jantung berdebar, dan pakaian yang tak pernah aku bayangkan bisa kugunakan. Ternyata Moreno adalah anak tunggal, satu-satunya pewaris keluarga kaya raya yang memiliki usaha properti dan saham di mana-mana. Ia tumbuh di dunia serba berlimpah, tapi juga penuh tekanan. Hobinya balapan. Katanya itu satu-satunya cara untuk merasa bebas dari bayang-bayang ekspektasi keluarga. Ayah dan ibunya, meski berwibawa dan sangat terpandang di lingkungan mereka, ternyata sudah sejak lama mencoba menjodohkan Moreno dengan berbagai perempuan. Katanya, ada yang anak pengusaha, ada juga model dari Jakarta. Semuanya cantik, berpendidikan, dan, tentu saja, satu dunia dengan mereka. Tapi entah mengapa, akhirnya pilihan Moreno jatuh padaku. Siti Markonah, gadis kampung dari Tuban yang bahkan tak sempat tamat SMP. Aku sempat berpikir, mungkin ini hanya fase pemberontakan. Mungkin Moreno hanya sedang bosan. Tapi saat melihat caranya menggenggam tanganku di hadapan orang tuanya, memperkenalkan diriku tanpa ragu, aku tahu, dia serius. Yang mengejutkan, ayah dan ibu Moreno tidak menolak. Mereka justru sangat terbuka, bahkan menyambutku dengan ramah seolah aku memang sudah lama menjadi bagian keluarga mereka. Ibunya bahkan sempat memuji dandananku malam itu, dan ayahnya hanya tertawa kecil saat Moreno menceritakan bagaimana kami bertemu. Kalau sudah jodoh, mau disembunyi dimanapun pasti ketemu, kata beliau sambil tersenyum. Tak berselang sebulan setelah pertemuan itu, segala sesuatu bergerak dengan cepat. Moreno tidak ingin menunda. Ia bilang, kalau niatnya baik, kenapa harus lama-lama? Maka dalam waktu singkat, aku pun resmi menjadi istrinya. Dari seorang tukang setrika dan pemijat dadakan, aku kini menjadi istri pria kaya, tinggal di rumah yang dulu bahkan tak pernah berani kuimpikan. Tapi di balik semua kemewahan itu, aku tahu, hidup baru ini bukan akhir dari cerita, melainkan awal dari ujian yang lebih besar. Pernikahan kami berlangsung begitu megah, jauh di luar batas hayalan hidupku. Sebuah ballroom di Hotel Bintang 5 di pusat Surabaya disulap menjadi tempat perayaan cinta kami, penuh bunga putih, lampu kristal, dan iringan musik klasik yang mengalun pelan. Gaun pengantinku panjang menjuntai, dijahit khusus oleh desainer yang hanya kulihat di televisi. Semua orang memujiku malam itu, padahal dalam hati, aku masih Siti Markonah, gadis yang dulu hanya bisa bermimpi pakai sepatu layak. Tamu-tamu datang tak henti-henti. Ada tokoh politik, pengusaha ternama, dan entah siapa lagi yang duduk di kursi tamu VIP. Bahkan gubernur dan wali kota datang dan sempat menyalamiku. Aku yang dulu bahkan tak punya cukup uang untuk beli seragam pramuka. Kamera menyorot wajah kami dari segala sisi. Blitz menyala seakan aku artis sinetron. Tapi hatiku bergetar. Bukan karena bahagia, tapi karena bingung, apakah ini semua sungguhan? Selepas resepsi, Moreno langsung mengajakku pergi. Kita honeymoon ke Italia, katanya ringan. Aku hanya bisa mengangguk, masih mengenakan gaun pengantin ketika kami masuk ke dalam mobil menuju bandara. Bukan pesawat biasa yang menunggu, melainkan jet pribadi milik keluarganya. Aku nyaris menangis di tangga pesawat, merasa seperti tokoh dalam dongeng yang tiba-tiba ditarik ke halaman terakhir. Setibanya di Italia, kami langsung menuju dermaga pribadi, lalu naik yacht mewah yang melaju menuju Venesia. Air laut biru mengelilingi kami, angin musim semi menyentuh pipiku pelan, dan menara-menara kota tua mulai terlihat di kejauhan. Tapi di antara semua kemewahan, aku masih sering mencuri pandang ke arah Moreno. Ia selalu tenang, penuh pesona, dan nyaris tanpa celah. Aku duduk di dek yacht sambil memandangnya yang berdiri dengan angin menerpa rambutnya. Dalam hati aku bertanya, apa yang sebenarnya ada di benaknya? Apa yang membuat pria seperti dia memilih wanita seperti aku? Tak pernah sekalipun ia memanfaatkan tubuhku. Tak pernah ia paksa aku jadi istri trofi di pesta-pesta bisnis. Tapi tatapannya selalu seolah menyimpan sesuatu yang tidak bisa kutebak. Dan saat itulah aku sadar, sebesar apapun kebahagiaan yang tampak dari luar, masih ada ruang hampa yang belum mampu kuisi. Ruang untuk mengerti siapa sebenarnya suamiku, Moreno si tampan.
Kini sudah 3 tahun aku menjalani hidup bersama Moreno. Waktu berjalan cepat ketika setiap hari terasa seperti mimpi yang tak kunjung bangun. Rumah kami tenang, penuh tawa. Moreno tak pernah sekalipun meninggikan suara, apalagi menyakitiku. Ia suami yang hangat, sabar, dan selalu tahu cara membuatku merasa aman. Kami sering menghabiskan malam di balkon, duduk berdua sambil menyeruput teh, membicarakan hal-hal sepele, tentang bunga di taman, langit yang cerah, atau sekadar membahas film yang baru kami tonton. Dan kini, aku mengandung anak pertama kami. Moreno sangat antusias. Ia menyentuh perutku setiap pagi, berbicara pada si kecil seolah bayi kami sudah bisa mendengar segalanya. Ia menyiapkan kamar bayi dengan tangannya sendiri, memesan semua perlengkapan dari luar negeri, dan bahkan memintaku berhenti mengerjakan hal-hal berat. Tugasmu cuma bahagia, Konah. Itu cukup, katanya suatu malam sambil mengecup dahiku. Namun, meski semua terasa indah, ada satu pertanyaan yang sejak dulu mengendap dalam hatiku. Pertanyaan itu datang diam-diam, seperti bisikan. Kenapa aku? Apa yang membuat seorang pria seperti Moreno, tampan, kaya, didambakan begitu banyak wanita, memilihku, Siti Markonah, gadis desa yang bahkan tak sempat menyelesaikan sekolah? Malam itu angin bertiup lembut, mengayunkan dedaunan di halaman belakang rumah kami. Aku dan Moreno duduk di balkon seperti biasa, ditemani secangkir teh hangat dan denting lembut dari lonceng angin yang digantung di pojok atap. Perutku yang membuncit membuatku bergerak lebih pelan, tapi Moreno selalu sigap membantuku, memijit kakiku, menyelimuti tubuhku, dan menatapku dengan mata yang seolah tak pernah bosan mencintaiku. Tapi ada sesuatu yang belum pernah aku tanyakan. Pertanyaan yang selama 3 tahun ini selalu kutahan, takut mendengar jawaban yang mungkin menyakitkan. Namun malam itu, entah kenapa, aku tak bisa menahan diri lagi. Mas, kenapa dulu Mas pilih aku? Tanyaku perlahan, memandang wajahnya yang diterangi lampu temaram. Moreno diam. Ia memalingkan wajah, menatap ke langit gelap. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidak langsung menjawab. Aku menunggu dalam sunyi yang menegang, hingga akhirnya ia menarik napas dalam-dalam dan mulai bercerita, dengan suara yang nyaris seperti bisikan masa lalu. Aku belum pernah cerita ini ke siapapun. Waktu aku kecil, mungkin kelas 3 SD, aku main di kampung pinggir kota bareng teman-teman. Kami suka panjat pohon, dan hari itu aku nekat manjat pohon kelapa karena sok jago. Aku menatapnya, hatiku mulai gelisah. Lalu, aku nggak bisa turun. Pohonnya tinggi, dan angin tiba-tiba kencang banget. Aku nangis, nempel di batang, nggak tahu harus gimana. Semua orang di bawah panik. Ia berhenti sejenak, menunduk, lalu melanjutkan dengan suara bergetar. Lalu datang seorang pria. Badannya kurus tapi kuat. Dia langsung manjat, cepat banget, gak pakai alat, gak pakai tali. Saat pohonnya bergoyang, dia tetap naik. Sampai akhirnya dia bisa menggendongku turun. Aku selamat. Tapi saat dia mau turun, pohonnya goyah, dan dia jatuh. Tanganku menutup mulut. Air mata sudah berkaca-kaca. Orang itu meninggal di tempat. Aku ingat wajahnya. Dan waktu aku lihat foto ayahmu di rumah nenekmu dulu, aku langsung tahu. Dia ayahmu, Konah. Aku tak sanggup berkata apa-apa. Dunia terasa berputar. Moreno menatapku dalam-dalam. Air matanya menetes pelan. Aku nggak tahu kenapa takdir mempertemukan kita lagi. Tapi saat aku lihat kamu di tempat kerja itu, aku tahu, aku nggak boleh diam saja. Aku harus melindungi kamu, sebagaimana ayahmu pernah menyelamatkan aku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku menikah, aku menangis bukan karena sedih, tapi karena sebuah kepingan masa lalu yang akhirnya menyatu, seperti puzzle yang selama ini hilang.